Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berkisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Malam hari ini tentunya sudah ada kisah yang akan kita bagikan kepada sobat berkisah. Nah, kisah ini kami dapatkan dari rekan kami, yang mana kejadian ini dialami oleh pamannya. Nah, pamannya ini namanya sebut saja Pak Sukir ya. Jadi Pak Sukir ini dulunya berprofesi sebagai pendorong gerobak atau apa ini Kang? Istilahnya ini penarik gerobak sampah ya. Jadi ya pasukan kuning Pak Jack. Ya kalau dulu pasukan kan kebersihan katanya tahun segitu. Kalau sekarang kan sudah pakai motor atau mungkin pakai ini kendaraan roda 3 itu ya biasanya. Tapi kalau dulu ini untuk petugas kebersihan ini biasanya memakai gerobak pada saat itu yang ditarik Pak Jack katanya ya. Dan bagaimana kisah yang dialami oleh Pak Sukir ini seperti yang kami dapatkan kisahnya dari keponakannya ini, monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat berkisah. Ya, makasih Pak Jack. Jadi Pak Sukir ini kejadian tahun 97 ya ini Pak Jack ya? Iya, tahun 97. Jadi kejadian dialami beliau ini pada tahun 97 seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Jack. Pak Sukir ini profesinya dulu sebagai penarik gerobak sampah. Jadi dia itu beraktivitasnya itu tiap hari itu dari rumah ke rumah ngambil sampah, kemudian ditaruh di gerobaknya, dan itu punya rute sendiri. Dia itu mungkin area dari kampung mana sampai kampung mana sudah ada jalurnya. Dan aktivitas beliau ini katanya itu dimulai itu sebelum subuh Pak Jack. Jadi jam 2 itu kadang-kadang sudah siap-siap berangkat ngambil gerobak, lalu kemudian dia memulai rute tempat dia harus lalui dari satu rumah ke rumah lain, mengambil tempat sampah kemudian dituang ke gerobaknya, dan itu berlangsung selama dini hari sampai menjelang pagi Pak Jack. Dan setelah itu barulah laporan absen dan ditaruh gerobaknya yang penuh sampah itu di depo sampah yang memang sudah ada tempatnya. Jadi Pak Sukir aktivitasnya seperti itu, dan profesi ini sudah dijalani cukup lama ya katanya beliau itu. Cuman ada satu kejadian ya yang cukup membuat takut sekaligus ya merinding lah katanya. Memang pada waktu itu Pak Sukir tidak ingat harinya itu hari apa, entah itu malam Jumat atau apa. Dia yang ingat pada waktu itu memang malam hari itu cuacanya habis hujan Pak Jack. Jadi cuacanya itu habis hujan. Jadi memang kondisi pagi itu biasanya jam 2, jam 3 itu kondisinya sudah ada 1-2 kendaraan yang lewat. Itu memang pagi itu Pak Sukir itu memang ya istilahnya dia narik gerobak dari rumah ke rumah itu kondisinya sangat sunyi, sepi sekali. Jalanan itu aspalnya yang biasanya kering itu hari itu dini hari itu katanya sudah masih basah. Jadi ya mungkin bekas hujan itu masih tersisa ya. Suasana yang memang sudah dingin, habis hujan, terus mungkin nggak ada kendaraan lalu lalang, juga masih dini hari. Wah, kondisinya memang benar-benar sepi sekali. Sampai Pak Sukir ini selama beberapa menit perjalanan dari tempat dia ngambil gerobak di depo sampah, keliling dari kampung ke kampung, itu tidak satupun ketemu dengan orang lewat katanya Pak Jack. Jadi ya ini tumben pagi ini kok sepi banget. Dia itu berpikir seperti itu karena ya biasanya ada 1-2 orang lewat lah, baik itu pakai sepeda motor atau mungkin pakai sepeda. Kali ini kendaraan nggak ada yang lewat sama sekali. Tapi ya karena mungkin bagi Pak Sukir mungkin memaklumi ya waktu itu mungkin malam harinya hujan, jadi ya orang-orang sudah aktivitas paginya bisa-bisa nunggu subuh ini. Dia terus berjalan, dan ketika hendak melewati kampung berikutnya, Pak Sukir ini kan melewati salah satu sungai Pak Jack, saluran air yang nggak terlalu lebar lah, mungkin itu lebarnya 4-5 meter lah, dan itu ada jembatan di mana di situ tuh biasanya kalau malam itu banyak orang nongkrong, anak-anak muda nongkrong di situ biasanya sambil merokok, sambil main gitar. Tapi mungkin karena malam hari itu kondisi hujan, jadi nggak ada bekas-bekasnya sama sekali Pak Jack. Biasanya kalau Pak Sukir lewat situ di jembatan yang ada pembatasnya dari pasangan bata sama batu itu, di situ tuh masih ada lah kayak sisa-sisa bungkus rokok, terus juga ada kayak
bungkus-bungkus makanan atau mungkin bungkus-bungkus kue itu biasanya memang sama anak-anak itu dikumpulkan jadi satu, ditaruh kresek, ditaruh di atasnya jembatan itu. Jadi mereka tahu pasti paginya itu nanti ada petugas kebersihan yang lewat, itu sampah-sampah itu diambil tinggal dimasukkan ke gerobaknya. Tapi pagi itu Pak Sukir dari jauh melewati jembatan itu sudah kelihatan bersih, sunyi, sepi, bahkan kayak bekasnya anak-anak nongkrong itu nggak ada sama sekali. Jadi Pak Sukir itu mikir, wah jangan-jangan ini tadi malam itu nggak ada anak nongkrong di sini. Biasanya selalu saja ada kayak kresek berisi bungkus rokok atau mungkin bungkus makanan yang ditinggal sama anak-anak itu. Jadi dari kejauhan itu sudah kelihatan bahwa area itu sepi. Jadi ya Pak Sukir lanjut aja lah sambil menarik gerobak sampahnya. Jadi waktu itu ya mungkin kayak pekerjaan orang-orang seperti itu ya istilahnya pasukan kebersihan ya Pak Cek ya. Jadi sudah tahulah di mana posisi ada sampah, orang-orang tiap rumah itu naruh sampahnya di mana itu sudah tahu. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang katanya naruh sampah di kresek ditaruh di mana, dia sudah kelihatan oh ini sampah, sudah bisa bedakan gitu. Nah ketika melewati sungai itu Pak Sukir ini merasa heran, ini kok sepertinya ada suara orang mandi gitu. Dan suara orang mandi diikuti ketawa Pak Jack. Ketawanya itu ketawa seperti ketawa anak-anak, dan itu nggak satu atau dua anak tapi cukup banyak anak gitu. Pak Sukir ini heran, loh ini jam segini, jam 3, siapa ini yang mainan di sungai, kok suaranya ada anak-anak kecil, dan suara bunyi riak air, bunyi kayak air yang dimainkan oleh anak-anak itu terdengar sampai ke atas jembatan. Pak Sukir berhenti, dia itu melongok ke bawah. Dan baru saja Pak Sukir mendongakkan kepala untuk melihat ke bawah, suara itu tahu-tahu lenyap semua Pak Jack, nggak ada sama sekali. Jadi loh ini tadi barusan ada suara yang biar-biur mainan air sama ada anak-anak kecil ketawa, kok sekarang tahu-tahu lenyap, tahu-tahu sepi gitu. Pak Sukir merasa heran, aduh ini hari apa sih. Jadi Pak Sukir waktu itu apakah ini memang biasanya kan kalau orang-orang dulu mungkin berpikir ada hari-hari tertentu, ada pasaran orang Jawa tertentu yang memang ya biasanya ada hal-hal yang istilahnya agak mistis gitu Pak Jaga. Jadi Pak Sukir ini masih tidak ingat ini hari apa. Sudahlah, yang penting jalan aja. Ini sudah beberapa rumah ini masih banyak sampah yang harus diambil pikirnya gitu. Jadi dia itu terus siap-siap narik gerobaknya jalan. Nah setelah dari jembatan itu Pak Jack, Pak Sukir ini merasa kayak gerobaknya itu seperti ketambahan sesuatu gitu. Kok agak berat ya. Padahal tadi waktu awal narik ya biasanya sih sebelum sampai depo baru terasa berat. Nah ini tadi narik masih separuh jalan kok rasanya sudah penuh ini sampah ini. Pak Sukir berhenti, dia itu ngecek ke tempat gerobak sampahnya, dan dicek ya ternyata isinya masih separuh Pak Jack. Bener isinya kayak kantong kresek, sampah dan lain sebagainya itu tidak penuh, masih separuh gerobak. Dia tarik lagi gerobaknya tapi terasanya itu berat. Kok ini berat ya, kayak rasanya seperti ada sampah-sampah kayak buah semangka banyak gitu. Gerobaknya selain berat itu juga kayak ada benda yang menggelinding ke kiri ke kanan gitu Pak Jack. Tiap kali Pak Sukir narik, akhirnya karena merasa ini sesuatu yang tidak beres, Pak Sukir terus berusaha mengerahkan tenaga. Jadi dia itu benar-benar berjuang Pak Jack, sampai cukup lama itu dia menarik satu rumah, dua rumah, diambil sampahnya, dituangkan ke dalam gerobak. Dan itu nggak banyak sampahnya, hanya satu keranjang saja, tapi kok rasanya itu berat banget. Jadi mulai dari dia berhenti di jembatan sungai tadi sampai beberapa rumah, Pak Sukir ini merasakan gerobaknya itu semakin berat Pak Zed. Jadi dia itu berhenti sambil nafasnya terengah-engah. Terus kadang-kadang kan pagi seperti itu kan hawanya dingin ya, Pak Sukir itu sempat cerita pagi itu rasanya itu tubuhnya itu tahu-tahu berkeringat Pak Zed. Jadi sepertinya itu pengap, panas, terus gerah gitu. Tubuhnya itu mulai berkeringat. Dia terus berusaha menarik gerobaknya. Nggak lama kemudian di depan itu ada kayak semacam tikungan jalan kan. Nah di tikungan jalan itu ada kayak pohon besar, itu pohon randu katanya. Itu cukup besar dan berada di tikungan yang mana di situ ada penerangan, ada lampunya gitu. Jadi Pak Sukir pengennya sudah nanti kalau sampai di pohon itu aku tak berhenti sebentar,
ini tinggal 1-2 rumah lagi yang sampahnya harus diambil. Jadi dia itu memaksakan diri melewati 2 rumah terakhir itu sambil mengambil sampah yang di sana. Kemudian di tikungan itu dia berencana istirahat sejenak lah, sambil nanti mungkin dia melepas lelah, sambil supaya badannya ini nggak terlalu panas, nggak terlalu gerah gitu. 2 rumah sudah terlewati, sampahnya sudah dituang ke belakang. Pak Sukir ini berjalan, kemudian menyandarkan gerobaknya di dekat pohon randu yang ada di pertigaan jalan. Jadi di tikungan jalan yang pertigaan itu katanya entah kenapa Pak Sukir itu merasa dia itu seolah-olah diminta untuk istirahat ke situ Pak Jack. Jadi mungkin ya melihat tempat pertigaan kok kayaknya enak, mungkin aku harus berhenti di situ dulu, rehat sejenak biar ini badan agak suhunya normal kembali. Jadi Pak Sukir itu memang biasanya kalau narik sampah nggak pernah berhenti katanya Pak Jack. Selama sampahnya itu masih penuh kadang-kadang dia isi terus. Cuma entah kenapa hari itu dia kok merasa ada keinginan untuk berhenti di pertigaan jalan itu yang ada pohon besar itu. Dan ketika Pak Sukir berhenti sejenak di situ, dia menyandarkan tubuhnya di pohon randu itu, kondisinya waktu itu juga masih dingin Pak Jack, tapi entah kenapa Pak Sukir itu tubuhnya itu katanya terasa panas gitu. Dan ketika dia bersandar di pohon, Pak Sukir ini kayak antara percaya dan nggak percaya. Jadi dia itu sempat mengejapkan matanya beberapa kali karena dia melihat di gerobaknya yang separuh kosong itu Pak Jack, banyak muncul kepala anak kecil dan semua itu kembar semua. Wajahnya itu mirip semua, kembar semua, kecil, terus kepalanya gundul. Dan mereka itu kayak antara lucu dan menakutkan katanya Pak Sukir. Antara bentuk yang lucu tapi juga menakutkan. Kepala-kepala itu kayak nongol di atasnya gerobak sambil ketawa-tawa kayak meringis katanya Pak Sukir. Meringis sambil menunjukkan gigi-giginya yang runcing-runcing. Pak Sukir kayak seperti terbius, nggak bisa bergerak waktu itu katanya Pak Jack. Jadi dia itu cuma bisa bersandar, bengong sambil melihat makhluk-makhluk yang ada di gerobak sampahnya itu satu demi satu berloncatan keluar dan seolah-olah berlarian menuju arahnya Pak Sukir. Dan Pak Sukir itu nggak bisa berbuat apa-apa, dia cuma tubuhnya itu katanya seperti kaku, bengong dan ya istilahnya pasrah gitu Pak Jack. Dan anak-anak itu seolah-olah menuju ke arahnya, waduh ini mungkin anak-anak ini mau ngapain ke aku ini. Makhluk-makhluk kecil yang seperti ya anak-anak kecil yang masih bayi ini berlarian ke arahnya itu ya entah mau ngapain, Pak Sukir itu nggak tahu. Tahu-tahu itu ya sosok-sosok itu kayak bayangan lenyap pas di depannya. Lenyap satu, lenyap dan kemudian sampai semuanya itu hilang semua Pak Jack. Barulah Pak Sukir itu langsung merasakan hawa yang tadi dia rasakan gerah, panas itu berangsur-angsur ya kayak normal kembali. Pagi yang dingin, yang berkabut itu dia rasakan. Cuman ya tahu-tahu ya tubuhnya langsung kayak sehat kembali gitu Pak. Padahal tadi itu terasa lelah bukan main, tapi begitu makhluk-makhluk itu seperti lewat di depannya itu tahu-tahu dia sudah langsung segar bugar dan antara tadinya nggak bisa berbuat apa-apa, bengong dan kayak pasrah. Sekarang yang dibayangannya Pak Sukir cuma satu, takut katanya. Takut cepet-cepet pergi dari sini, dan ketika dia narik gerobaknya itu langsung terasa normal. Jadi ya nggak seberat tadi, sudah agak ringan gitu. Dan dia itu setengah jalan itu setengah berlari katanya Pak Jack. Dari pertigaan itu langsung menuju ke salah satu rumah terdekat, dia ambil sampah, dilemparkan gerobak, cepet-cepetan katanya dia. Cepet-cepetan supaya ya lekas-lekas balik ke depo sampah supaya ya karena kejadian yang dialami barusan ini kayaknya dia nggak tahu apakah memang makhluk-makhluk kecil itu tadi sengaja menumpang sama dia dan mungkin bisa jadi membuat Pak Sukir ini seolah-olah punya keinginan untuk berhenti di pohon randu pertigaan jalan itu tadi. Ya Pak Sukir masih belum tahu, mungkin bisa jadi ya mereka itu numpang Pak Jack. Akhirnya Pak Sukir sampai di depo, dia kemudian ya istilahnya istirahat, bertemu dengan teman-temannya, sempat berbagi cerita juga, sampai akhirnya dia itu pulang. Habis subuh itu dia pulang, ya pagi lah dia itu ketemu dengan keluarganya juga, kemudian bercerita kejadian ini terhadap istri dan anak-anaknya. Jadi itu kejadian yang dialami Pak Sukir. Ini pamannya Mas Arya ini Pak Jack ya. Iya. Jadi lupa belum kita sebutkan. Gimana Kang ya, zaman dulu memang apalagi habis hujan ya, zaman dulu tuh udah sepi lah, nggak seperti sekarang.
apalagi habis hujan. Dan kemungkinannya bocah-bocah kecil tadi dalam tanda kutip itu menumpang dari arah jembatan itu kan. Iya, kalau ceritanya Mas Arya bisa jadi seperti itu, karena dulu kan katanya Mas Arya itu gerobaknya itu kan warna kuning Pak, masukan kuning dulu, jadi mungkin itu menarik buat ya makhluk-makhluk yang seperti anak-anak itu tadi. Oke, terima kasih Mas Arya yang telah berbagi kisah dengan Sobat Pemburu Kisah. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, dukung kami dengan like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa tetap ikuti kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.